Seiring dengan perkembangan teknologi, sifat dan karakteristik perang telah bergeser. Perang masa kini yang terjadi dan perlu diwaspadai oleh Indonesia, salah satunya adalah proxy war. Proxy war adalah konflik di antara dua atau lebih kekuatan besar di mana mereka tidak secara langsung berperang satu sama lain, tetapi menggunakan pihak ketiga sebagai pengganti atau proksi untuk bertempur atas nama mereka. Dalam proxy war, kekuatan besar ini mendukung dan melindungi kelompok atau pemerintahan yang berperang di negara ketiga. Dalam proxy war, kekuatan besar biasanya akan memberikan dukungan logistik, finansial, dan militer kepada kelompok atau pemerintahan proksi yang mereka pilih. Mereka juga bisa menyediakan senjata, pelatihan, dan pasukan khusus untuk membantu proksi mereka dalam pertempuran. Selain itu, kekuatan besar juga dapat menggunakan propaganda dan diplomasi untuk memperkuat posisi proksi mereka dan melemahkan pihak lawan. Contoh-contoh terkenal dari proxy war termasuk Perang Vietnam, di mana Amerika Serikat dan Uni Soviet mendukung masing-masing Vietnam Selatan dan Vietnam Utara, serta Perang Saudara Suriah, di mana berbagai kekuatan regional dan internasional terlibat dalam mendukung pihak-pihak yang bertikai di Suriah. Terbaru, salah satu perang proksi yang masih berlangsung adalah perang antara Ukraina dengan Rusia, di mana salah satu negara mendapat dukungan logistik dan persenjataan dari negara penyokongnya tanpa terlibat langsung dalam front pertempuran. Proxy war seringkali kompleks dan sulit untuk diatasi, hal itu dikarenakan adanya intervensi kekuatan besar yang akhirnya membuat konflik menjadi panjang. Indonesia perlu mewaspadai adanya proxy war yang bisa terjadi kapan saja, atau bisa jadi saat ini Indonesia sudah masuk dalam serangan proksi yang menyasar wilayah paling timur Indonesia yaitu Papua. Hal itu dapat dilihat dari permasalahan Papua yang tidak kunjung selesai hingga sekarang. Pemerintah dibuat bingung dan seperti tidak berdaya menghadapi serangan-serangan kelompok separatis yang sudah jelas merongrong kedaulatan dan kewibawaan negara. Kelompok-kelompok yang mengatasnamakan hak asasi manusia juga kerap bersuara mengkritisi pengerahan aparat TNI Polri di Papua. Padahal langkah yang diambil TNI, Polri semata-mata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman kelompok separatis OPM dan menjaga marwah bangsa Indonesia di mata internasional. Dalam proxy war, sulit untuk melihat siapa lawan dan siapa kawan, dilakukan oleh non-state aktor, tetapi dikendalikan oleh sebuah negara. Ini karena ada banyak negara yang ingin menguasai Indonesia yang memiliki kesuburan tanah, posisi geografis yang sangat strategis, serta memiliki kekayaan alam hayati dan non-hayati yang luar biasa. Serangan proxy war tidak harus melalui kekuatan militer, tetapi bisa juga melalui berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik itu melalui ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, termasuk hukum. Bagaimana caranya agar Indonesia selamat dari serangan proksi? Diperlukan adanya kesadaran nasional oleh seluruh rakyat Indonesia untuk menghadapi perang proksi ini dengan terus meningkatkan semangat nasionalisme dan bela negara, serta harus bisa menempatkan kepentingan negara di atas segala-galanya. Karena, selama masih ada anak bangsa yang bisa dibeli nasionalismenya oleh kekuatan asing maka selama itu juga serangan proksi akan terus berlanjut di Indonesia.